Selama bertahun-tahun aku hidup dalam kebohongan. Bukan kebohongan yang diajarkan orang lain, tapi kebohongan yang kuciptakan sendiri. Dan kebohongan itu dibungkus dengan sangat indahnya, sangat suci, sangat spiritual. Sampai-sampai aku sendiri tidak menyadarinya. Ada 5 kebohongan yang pernah aku percayai. Dan pada nomor 3, hampir saja menghancurkan seluruh perjalanan spiritualku. Hampir membuatku menyerah, hampir membuatku kehilangan segalanya. Salam sang sejati. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kebohongan. Sampai akhirnya kebenaran sejati menghancurkannya satu persatu. Dan proses penghancuran itu menyakitkan, sangat menyakitkan, karena setiap kebohongan yang runtuh seolah-olah ada bagian dari diriku yang mati. Hari ini aku akan membongkar 5 kebohongan spiritual yang pernah aku percayai dengan sepenuh hati. Tapi sebelum kita memulainya, aku ingin kau melakukan satu hal. Janganlah membela diri. Janganlah bersiap untuk berdebat. Janganlah mencari-cari alasan mengapa kau berbeda. Dengarkan saja, terima, lalu cek dirimu sendiri. Karena kebenaran tidak butuh pembelaan, tapi ia hanya butuh kejujuran. Kebohongan yang pertama, aku harus menjadi suci terlebih dahulu sebelum mendekat kepadanya. Ini adalah kebohongan pertama yang aku percayai, dan ini juga kebohongan yang paling umum. Dulu aku berpikir aku harus membersihkan diriku terlebih dahulu. Aku harus memperbaiki sholatku. Aku harus menghentikan maksiatku. Aku harus menjadi orang baik terlebih dahulu. Nanti setelah aku bersih, aku akan mencari Tuhan. Kebohongan ini terdengar sangat mulia, sangat logis, sangat religius. Tapi justru karena ia terdengar sangat benar, ia menjadi jerat yang paling sulit dilepaskan. Aku teringat pada seorang guru sufi agung, Syekh Ibnu Athaillah, yang dalam kitab Al-Hikamnya beliau menuliskan, merasa diri penuh dengan dosa adalah kemaksiatan yang paling besar. Aku membaca kalimat itu pertama kali dengan kemarahan. Apa maksudnya? Merasa berdosa itu kan tandanya keimanan. Merasa hina itu tandanya bertaubat. Mengapa beliau menyebut maksiat? Tapi kemudian aku menyadari sesuatu. Rupanya ada 2 jenis rasa berdosa. Yang pertama, rasa berdosa yang membuatmu kembali kepada Allah. Ini adalah taubat. Ini adalah kesadaran yang sehat. Kau mengakui kesalahanmu, lalu kau kembali kepadanya. Tapi yang kedua adalah rasa berdosa yang membuatmu justru makin menjauh. Rasa berdosa yang berbisik, kau terlalu kotor untuk mendekat kepadanya. Kau terlalu hina untuk menghadap kepadanya. Kau harus membersihkan dirimu dulu bertahun-tahun, baru kau akan layak. Ini bukan taubat, ini adalah tipu daya ego yang paling licik. Coba kita renungkan, siapa yang berbicara di dalam bisikan itu? Siapa yang berkata, kau tidak layak? Itu adalah egomu sendiri. Ego yang ingin kau tetap menjauh darinya dengan alasan kesucian. Karena selama kau sibuk membersihkan diri, kau tidak akan pernah benar-benar mendekat, dan egomu
bisa tetap hidup. Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa Allah tidak butuh kesucianmu dulu. Yang Dia inginkan adalah kejujuranmu sekarang. Datanglah dengan segala kotoranmu. Datanglah dengan segala dosamu. Datanglah dengan segala kehancuranmu. Dan katakanlah, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Aku datang bukan karena aku suci, tapi karena Engkau Maha Penerima." Itulah makna al-fakir, kemiskinan rohani. Kemiskinan yang justru menjadi kekayaan tertinggi. Karena ketika kau miskin dari dirimu sendiri, kau diisi olehnya. Kebohongan ini runtuh ketika aku menyadari justru pengakuan bahwa aku tidak suci adalah awal dari penyucian sejati. Bukan penyucian yang kulakukan sendiri, tapi penyucian yang dilakukan olehnya setelah aku menyerah. Kebohongan yang kedua, semakin banyaknya ilmu, semakin dekat dengan Tuhan. Ini kebohongan yang paling kubela mati-matian dahulu. Aku adalah pencinta ilmu. Aku membaca kitab-kitab tebal. Aku menghadiri majlis-majlis. Aku menghafal istilah-istilah. Aku bisa berdebat tentang teologi, tentang tasawuf, tentang filsafat. Dan diam-diam, aku merasa sudah dekat dengan Tuhan. Karena bukankah aku sudah tahu banyak tentang dirinya? Tapi ada satu kisah yang menghancurkanku. Kisah tentang Imam Al-Ghazali. Beliau adalah manusia dengan gelar paling bergengsi di zamannya, Hujatul Islam, pembela agama, profesor di universitas terbaik. Ratusan murid menunggu ceramahnya. Kitab-kitabnya menjadi rujukan utama. Secara intelektual, tidak ada yang bisa menandinginya. Lalu apa yang terjadi? Beliau mengalami krisis spiritual, bukan krisis biasa, tapi krisis total. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mengajar, tidak bisa menulis. Semua ilmunya, semua gelarnya, semua pengakuannya terasa kosong, hampa, seperti abu di mulut. Apa yang sebenarnya terjadi pada Imam Al-Ghazali? Ternyata beliau menyadari bahwa selama ini ilmunya tentang Allah hanya berputar di otaknya, tidak pernah turun ke dalam hatinya. Dia tahu sifat-sifat Allah, tapi dia tidak merasakan kehadirannya. Dia bisa mendefinisikan tawakal, tapi dia tidak bisa bertawakal. Dia bisa menjelaskan ikhlas, tapi dia tidak ikhlas. Ilmunya telah menjadi hijab. Semakin banyak yang ia tahu, semakin tebal dinding antara dia dan Tuhannya. Karena ilmunya memberi makan egonya. Aku tahu, aku pintar, aku alim, aku guru besar. Akhirnya Imam Al-Ghazali meninggalkan segalanya, jabatannya, murid-muridnya, reputasinya. Beliau kemudian pergi mengembara, hidup dalam kesunyian, menyapu masjid, dan di dalam kehancuran itulah beliau menemukan Allah, bukan lagi sekedar konsep, tapi sebagai realitas. Aku menangis saat membaca kisah beliau, karena aku melihat diriku sendiri. Ilmu yang kukumpulkan selama ini, berapa persen yang benar-benar mengubah hatiku, dan berapa persen yang hanya menjadi koleksi untuk dibanggakan. Kebohongan ini runtuh ketika aku menyadarinya. Ilmu adalah kesadaran, tapi kau tidak bisa memasuki istananya dengan kesadaranmu. Kau harus turun, kau harus berjalan kaki, kau harus masuk dengan kerendahan hati
atau tidak sama sekali. Kebohongan ketiga, akulah yang beramal, akulah yang beribadah. Sekarang kita sampai di nomor 3. Aku sudah memperingatkanmu bahwa ini adalah yang paling mematikan dan aku tidak melebih-lebihkan. Kebohongan pertama dan kedua masih relatif mudah dideteksi. Tapi dengan kebohongan ketiga ini, ternyata ia bersembunyi di sebalik pakaian paling suci. Ia bersembunyi di sebalik amal ibadah. Ia bersembunyi di sebalik setiap aku. Coba perhatikan, setiap kali kau sholat, ada suara halus di dalam dirimu yang berkata, "Aku sudah sholat." Setiap kali kau bersedekah, suara itu pun berkata, "Aku orang yang dermawan." Setiap kali kau menangis dalam doa-doamu, suara itu pun berkata, "Aku hamba yang khusyuk." Siapa itu yang berbicara? Itulah ego yang sedang memakai topeng kesalehan. Ego yang paling sulit dibunuh karena dia tidak terlihat seperti musuh yang datang. Dia terlihat seperti teman. Dia membantumu untuk beribadah. Dia mendorongmu untuk beramal. Dan dia membuatmu merasa dekat dengan Tuhanmu. Tapi di saat yang sama, dialah yang memisahkanmu darinya. Di sini, aku teringat pada seorang wali agung, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Suatu malam, beliau sedang bermimpi, dan dalam mimpinya ia melihat Allah, dan Allah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Yazid, apa yang kau inginkan?" Syekh Abu Yazid kemudian menjawab, "Aku tidak menginginkan apapun selain engkau." Allah berkata, "Kalau begitu, matilah dulu." Syekh Abu Yazid kemudian berkata, "Aku sudah mati, aku sudah fana." Dan Allah menjawabnya, dan kalimat ini adalah pedang yang memotong segala kesombongan spiritualnya. Abu Yazid, masih ada aku dalam kalimatmu. Aku sudah fana, itu masih mengandung aku. Apakah kau mendengarnya? Bahkan pengakuan, aku sudah fana, itu masih mengandung aku. Bahkan kesadaran aku sudah mati masih adalah keakuan. Akhirnya Syekh Abu Yazid menyadari makom di mana dia tidak lagi menyadari dirinya sendiri. Dia mengucapkan kalimat yang mengguncang dunia, "Subhani, Maha Suci Aku." Kalimat yang membuatnya diusir, dikafirkan, dan bahkan dicaci maki. Tapi kalimat itu bukan berasal dari Syekh Abu Yazid sang manusia. Kalimat itu adalah ekspresi dari kehancuran total. Ketika akunya sudah lenyap, yang berbicara adalah Yang Maha Suci melalui lisannya. Inilah yang disebut para sufi sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang paling halus, yaitu ketika kau masih merasa bahwa kau yang beramal, kau yang beribadah, kau yang mendekat, padahal segala sesuatu adalah darinya, olehnya, dan kepadanya. Dan Al-Quran sudah memperingatkan kita, dan bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Al-Anfal ayat 17. Bukan hanya lemparan tombak di perang Badar, tapi setiap gerakanmu, setiap hembusan nafasmu, setiap amal ibadahmu. Kalau kau masih merasa itu berasal dari dirimu, kau telah menyekutukan Allah dengan dirimu sendiri. Ini adalah kebohongan yang paling mematikan, karena ia membunuhmu tanpa kau sadari. Ia membuatmu merasa dekat dengan Allah, padahal kau semakin menjauh darinya.
Dan satu-satunya obat adalah menyadari bahwa kesadaranmu tentang ibadahmu adalah darinya. Bahkan keinginanmu untuk mendekat adalah panggilan darinya. Bahkan aku yang kau rasakan sekarang ini adalah pinjaman, bukan milikmu. Sekarang kau mungkin merasa tidak nyaman. Itu wajar. Aku juga merasa tidak nyaman saat pertama kali menyadari hal ini. Tapi kenyamanan ini adalah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu mulai bergerak. Untuk kebohongan yang keempat, aku harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Setelah menyadari 3 kebohongan pertama, aku jatuh ke ekstrim yang lain. Aku berpikir, kalau begitu aku harus meninggalkan semuanya. Aku harus hidup seperti seorang pertapa. Aku harus membenci dunia. Aku harus memutus semua ikatan. Dan disinilah aku bertemu dengan guruku yang paling puitis, Syekh Jalaluddin Rumi. Rumi bukanlah pertapa yang hidup di gua. Rumi adalah seorang suami, seorang ayah, seorang cendekiawan, seorang penyair. Dia hidup di tengah masyarakat. Dia punya murid, punya keluarga, punya tanggung jawab duniawi. Tapi di saat yang sama, hatinya tidak terikat pada apapun. Syekh Jalaluddin Rumi, beliau mengajarkan bahwa dunia bukanlah musuh, dunia adalah alat. Masalahnya bukan pada benda-benda duniawi, masalahnya adalah pada keterikatan hati. Dia berkata, dunia ini seperti sungai. Kalau kau minum secukupnya, kau akan segar. Tapi kalau kau tenggelam di dalamnya, kau akan mati. Artinya, kau tidak perlu membenci air hanya karena beberapa orang tenggelam di dalamnya. Kau tidak perlu meninggalkan sungai, kau hanya perlu belajar berenang. Dan berenang di dunia ini adalah dengan zuhud. Tapi zuhud bukanlah meninggalkan dunia secara fisik. Zuhud adalah meninggalkan dunia di dalam hati. Tanganmu boleh memegang dunia, tapi hatimu hanya untuk Allah. Qalbu mukmin baitullah. Syekh Jalaluddin Rumi adalah buktinya. Beliau menulis puluhan ribu bait puisi. Beliau memimpin majlis. Beliau berinteraksi dengan penguasa dan rakyat biasa. Tapi di dalam hatinya hanya ada satu penghuni. Aku belajar dari beliau bahwa melarikan diri dari dunia bukanlah solusi. Karena kemanapun kau lari, egomu akan tetap ikut. Kau bisa tinggal di gua Himalaya, tapi kalau egomu masih hidup, kau akan tetap merasa sombong, merasa lebih suci dari orang-orang kota, merasa lebih tinggi dari mereka yang masih terikat dunia. Itu bukan zuhud, itu ego yang berganti kostum. Karena zuhud sejati adalah ketika kau bisa memiliki segala sesuatu, tapi tidak dimiliki oleh apapun. Ketika kau bisa menikmati dunia, tapi tidak diperbudak olehnya. Ketika kau bisa memberi tanpa merasa kehilangan. Kebohongan kelima, aku sudah sampai. Ini adalah kebohongan terakhir dan ini adalah puncaknya. Setelah kau melewati 4 kebohongan sebelumnya, setelah kau menyadari bahwa kau tidak suci, bahwa ilmumu bukan ukurannya, bahwa amalmu bukan milikmu, bahwa zuhud bukanlah pelarian, ternyata ada satu jebakan terakhir yang sedang menunggumu. Sebuah perasaan bahwa kau sudah sampai. Aku sudah paham, aku sudah mengerti, aku sudah mengalami, aku sudah fana, aku sudah mati sebelum mati. Hati-hati, Syekh Mansur Al-Halaj adalah cermin dari kebohongan ini.
Beliau adalah seorang sufi yang telah mencapai makom tertinggi. Ia mengalami kehancuran ego total, dan dari lisannya keluarlah kalimat yang membuat dunia menggila. Ana al-Haq. Orang-orang mengira dia mengaku sebagai Tuhan, maka mereka menangkapnya, menghukumnya, memotong tangan dan kakinya, kemudian menyalibnya. Dan di puncak penderitaannya, apa yang keluar dari mulut beliau bukan makian, bukan sumpah serapah, bukan juga penyesalan, tetapi bait sebuah doa. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang aku tahu. Dan yang paling mengguncang, dia berkata, aku bahagia karena aku sedang menuju kekasihku. Al-Halaj. Beliau tidak mengaku sebagai Tuhan. Beliau sudah lenyap. Yang berbicara adalah yang maha hadir melalui dirinya yang kosong. Tapi justru karena kelenyapannya itulah dia tidak pernah berkata aku sudah lenyap. Karena yang bisa berkata begitu pasti masih ada. Inilah paradoks tertingginya. Orang yang benar-benar sudah sampai tidak akan pernah merasa sudah sampai, karena perasaan sudah sampai adalah tanda bahwa masih ada aku yang merasa, masih ada aku yang membanding-bandingkan, masih ada aku yang mengevaluasi. Para waliullah sejati, mereka tidak pernah mengklaim diri mereka sebagai wali. Mereka tidak pernah berkata, akulah yang terpilih. Mereka selalu merasa paling hina, paling jauh, paling kosong. Dan justru karena kekosongan itulah mereka diisi penuh olehnya. Jadi, selama kau masih merasa sudah sampai, kau belum berangkat. Selama kau masih merasa sudah menemukan, kau masih mencari. Selama kau masih merasa sudah mati, kau masih hidup sebagai dirimu sendiri. Karena kematian sejati adalah ketika kau tidak lagi peduli apakah kau sudah mati ataukah belum. Ketika kau tidak lagi mengecek level spiritualmu, ketika kau tidak lagi membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, ketika satu-satunya yang tersisa adalah dia, hanya dia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam